Ngakak pengajian Sugiknur ditolak warga Malang sendiri, ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Penolakan terhadap penceramah agama yang dianggap tidak pantas naik mimbar kembali terulang. Tampaknya, masyarakat kita khususnya umat muslim semakin cerdas untuk memilih dan menyeleksi mana penceramah yang pantas untuk didengarkan dan dijadikan panutan, mana penceramah yang harus ditolak. Beberapa waktu yang lalu, Haikal Hasan Baras berulang kali mendapatkan penolakan karena dianggap pro FPI dan sering menyudutkan pemerintah. Lalu ada Abdul Somad yang bahkan ditolak masuk oleh Singapura karena dianggap radikal dan ekstremis. Padahal Abdul Somad ke negeri Singa itu bukan untuk ceramah, melainkan merayakan ulang tahunnya bersama istri terbarunya yang masih kinyis-kinyis. Terbaru ada nama Sugiknur yang justru ditolak oleh warga Malang sendiri. Masih mending Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura, masih keren berbau-bau luar negeri. Nah, Sugiknur ini warga asli Malang, ditolak oleh warga Malang sendiri. Kasihan gak sih? Sekedar informasi, Sugiknur ini berdomisili di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sementara yang menolaknya adalah warga Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sebelumnya warga Klampok juga pernah menolak pendirian pondok pesantren milik Sugiknur yang diberi nama Asana di wilayah itu. Penolakan terhadap pengajian yang diberi judul Ngaji Saombone Samudro atau Ngaji Seluas Samudra ini disampaikan oleh pengasuh Ponpes Al-Islahiyah Singosari, Kabupaten Malang, Asani Rahman. Sugiknur berencana mengadakan pengajian di Masjid Karomah, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada Minggu 7 Agustus 2022 mendatang. Menurut Asani, keberatan itu juga dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Rabitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI. Asani Rahman mengatakan penolakan ini untuk tetap menjaga stabilitas dan kedamaian masyarakat Singosari yang mayoritas berhaluan Ahlus Sunnah ala Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Sebab pernyataan Sugiknur yang sebelumnya terutama berkaitan dengan Nahdlatul Ulama diyakini menyakitkan banyak warga. Asani yang juga pengurus harian bidang Departemen Pendidikan Ansor PAC Singosari mengatakan sebagian besar warga mempertanyakan adanya pengajian Sugiknur itu. Alhasil penolakan itu pun menjadi buah bibir para netizen plus 62 dan sukses membuat Sugiknur jadi bahan bullying sejagat Twitter. Lagi mana gak dibully, Sugiknur yang asli orang Malang malah ditolak ceramah di wilayahnya sendiri. Gak ada benefitnya sama sekali. Bahkan ada salah satu netizen yang menyarankan kepada Sugiknur untuk berhenti berceramah. Lebih tepatnya berhenti menyebar kebencian dan provokasi. Ia disarankan untuk kembali jadi sales pembalut saja atau kembali bermain debus. Saya sendiri sebagai warga asli Malang sangat berbangga kepada masyarakat sini. Sebab sudah berulang kali dengan kompaknya warga menolak hal-hal yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Penolakan terhadap Haikal Hasan dan Sugiknur menjadi salah satunya. Jangan sampai nanti Abdul Somad coba-coba datang ke Malang, tapi katanya dia nggak bakal berani. Termasuk penolakan warga terhadap kebijakan wali kota yang akan menjadi kota Malang, yang akan menjadikan kota Malang sebagai salah satu wisata halal. Begitu juga dengan aksi salah seorang kadrun yang menendang sesajen pada saat erupsi Gunung Semeru di Lumajang beberapa waktu yang lalu. Warga Kota Malang melakukan aksi damai menyalakan 1000 lilin di depan Balai Kota Malang sebagai wujud penghargaan terhadap budaya Nusantara, sekaligus menolak penyebutan musyrik terhadap sesajen. Semoga kekompakan ini menular ke daerah lainnya demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa dari gangguan kelompok yang ingin memecah belah. Setuju? Begitulah kura-kura. Hat-trick atap tribun sirkuit pagar JIS halte Transjakarta ambruk. Anies mana suaranya? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Halte Transjakarta Balai Kota yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat mendadak ambruk saat masih dalam proses pembangunan. Mendengar kata ambruk pasti kalian geleng-geleng kepala karena di era Anies Baswedan banyak sekali kisah-kisah berbau ambruk.
Contohnya atap tribun sirkuit Formula E pernah ambruk sebelum hari balapan karena angin kencang. Menurut investigasi dari polisi, atap tribun Formula E ambruk disebabkan oleh faktor alam. Atap tribun penonton itu disebut ambruk akibat kelalaian saat pengerjaan. Faktor alam seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai pemakluman. Segala kondisi buruk harus diperhitungkan sebelum pembangunan. Kalau tidak, maka peluang cedera atau kecelakaan akan sangat besar. Sudah jelas ini kelalaian atau kerja yang tidak teliti. Ini menyangkut keselamatan penonton. Masa lalai? Yang kedua, ini terkait pagar tribun di Stadion JIS juga roboh. Bahkan saya mendapat informasi bahwa pagar roboh akibat ulah supporter yang menaiki atau duduk di atasnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak masuk akal. Mau dinaiki atau dirobohkan paksa pun seharusnya konstruksi dibuat sangat amat luar biasa sulit dirusak. Setiap pembangunan pasti sudah mengantisipasi tantangan terberat dan terburuk yang bisa terjadi. Dan sekarang hat-trick, halte Transjakarta juga ambruk. Heran, kok banyak sekali yang roboh ya? Sampai-sampai ada netizen yang menjuluki gubernur dengan sebutan Wan Ambruk. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal menelusuri kontraktor yang mengerjakan proyek revitalisasi halte tersebut. Dia juga sampai terheran-heran setelah melihat ada pohon di dalam halte tersebut. Padahal Transjakarta bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk pemotongan pohon tersebut. Kalau memang itu prioritas mau jadi halte kan bisa dipotong. Tapi ini kan enggak, malah atasnya dibuat bolong pohon hidup katanya. Aneh memang, seharusnya memang bisa ditebang karena tidak sinkron. Kemungkinan niatnya mau melestarikan, tapi sebenarnya bahaya apalagi kalau ada cuaca sangat buruk. Ini bisa mempengaruhi kondisi halte. Lagi pula, kalau alasannya mau melestarikan pohon, kita kembalikan lagi ke Anies. Kenapa pohon di Monas ditebang dengan alasan revitalisasi Monas? Ratusan pohon ditebang, lalu disehatkan di kebun entah berantah. Dan sekarang entah di mana keberadaan pohon-pohon tersebut. Bahkan bukan satu pohon tapi ratusan pohon ditebang. Memang sudah saatnya pekerjaan proyek yang bermasalah diaudit. Cek siapa pemenang tender yang menunjukkan kualitas kerja yang jelek karena fasilitas umum, maka kelalaian bisa berakibat pada kerugian yang dialami warga. Bahkan bisa terjadi apa-apa kalau bermasalah. Misalnya keselamatan warga, untuk saja ketika contoh di atas tidak sampai menimbulkan korban parah. Kalau tidak, nama Anies bakal ternoda parah. Seandainya saya ini member sakit hati atau kadrun, saya pasti sudah memainkan jurus cocok logi. Saya akan bilang ini adalah tanda dari alam bahwa Anies akan segera ambruk dan tidak bisa bangkit lagi. Ini terlihat dari beberapa proyek penting yang bermasalah. Atap sirkuit Formula E ambruk, pagar tribun JIS juga ambruk. Dua tempat ini adalah kebanggaan Anies. Dua proyek ini adalah semua prestasi Anies yang bisa diberikan kepada warga Jakarta, tapi itu juga pasti bisa ambruk. Halte Transjakarta juga roboh. Ini pasti pertanda bahwa Anies bakal ambruk di 2024. Ini adalah azab karena Anies tidak transparan terhadap pengelolaan anggaran. Kira-kira saya sudah memenuhi syarat menjadi kadrun sampah belum? Memang beginilah Anies, pendukungnya juga sama koplak. Memuji Anies habis-habisan, tapi ketika ada yang ambruk, mereka terdiam. Suara mereka lebih senyap dibandingkan suara mesin mobil listrik. Mereka tiarap di gua sedalam 100 meter tak berani keluar membela. Yang paling disayangkan adalah pagar JIS. Biaya triliunan masih baru, tapi pagar roboh. Seharusnya diaudit dan dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pagar tribun, apakah kualitasnya sama. Percuma anggaran besar katanya paling megah dan standar nasional dan berstandar internasional, tapi kualitas pagarnya abal-abal. Mudah roboh seperti gigi yang sudah mau copot. Apa-apa ambruk, dikit-dikit ambruk. Ambruk pun tidak sedikit, 3 kali pula. Bagaimana menurut Anda?